Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raffidia Siregar dengan NIM 11S22050 dari Prodi S1 Informatika. Di sini saya akan menjelaskan hasil codingan saya sebagai salah satu bentuk tugas praktikum mata kuliah dasar pemrograman WIB yang ke-9. Yang pertama ada bagian struktur dasar. Struktur dasar dalam bahasa pemrograman adalah bagian-bagian yang harus ada dalam sebuah program agar dapat dijalankan. Contohnya itu seperti include Studio H, itu sebagai preprocessor directives yang digunakan untuk menyertakan file header dan mendefinisikan konstanta. Kemudian ada integer main, itu sebagai main function atau fungsi utama yang akan dieksekusi pertama kali ketika program dijalankan. Ini harus memiliki sintaks sebagai berikut, yaitu integer main, kemudian kode program. Langsung aja kita jalankan. GCC first.c. Hasilnya akan sebagai berikut. Kita lanjut ke bagian kedua, yaitu adalah variables dan data types. Variabel adalah sebuah lokasi di memori yang digunakan untuk menyimpan data sementara pada saat program dijalankan. Ada beberapa tipe data, dapat kita lihat di tabelnya ini. Langsung aja mungkin kita lihat pada data types. Nah, pada codingan ini kita membuat mendeklarasikan variabel A itu sebagai bilangan integer yang bernilai 10. Kemudian nanti kita akan mengeluarkan output yaitu integer titik 2 %i, di mana %i itu adalah format specifier untuk bilangan integer. Jadi bilangan integer itu adalah bilangan bulat tanpa desimal. Nah, kemudian ada yang kedua, ada kita deklarasikan variabel B itu sebagai 22,222. Kita di mana B ini sebagai tipe datanya itu adalah float. Float itu adalah menyimpan bilangan pecahan yang mengandung 1 atau lebih desimal. Cukup untuk menyimpan 6 angka desimal. Di sini nanti kita akan menghasilkan output printf yaitu float titik 2, format specifier dari float, di mana format specifier dari float yang dimaksud ini adalah variabel B. Kemudian kita akan masuk ke double C. Di sini kita mendeklarasikan C sebagai bilangan pecahan yang mengandung 1 atau lebih desimal, cukup untuk menyimpan 15 digit desimal. Di sini ukurannya itu 8 bit dan format specifier untuk double itu adalah %lf. Nanti kita akan menghasilkan output atau keluaran yaitu double titik 2, format specifier dari variabel C. Kemudian selanjutnya adalah kita deklarasikan D itu sebagai huruf A. Tipe datanya itu adalah char, di mana char itu menyimpan satu karakter atau huruf atau angka atau nilai ASCII, di mana ukurannya 1 byte dan format specifier untuk char itu adalah %c. Jadi nanti kita akan menghasilkan keluaran atau output yaitu char titik 2 %c, di mana %c itu ada format specifier dari variabel D. Langsung aja kita coba GCC 0 data types .c. Berikut output yang akan dikeluarkan seperti yang sudah saya katakan sebelumnya. Kemudian kita lanjut ke operators, di mana operator itu ada banyak. Yang pertama kita akan membahas operator aritmatika. Ini mungkin kita buka. Mungkin langsung aja kita jalankan biar lebih mudah. Operator A.C. Di sini kita mendeklarasikan terlebih dahulu variabel itu sebagai nilai integer yang bernilai 2 dan B itu sebagai bilangan integer yang bernilai 3. Kemudian kita mendeklarasikan C itu sebagai bilangan pecahan. Nah, C itu pada kasus yang pertama C itu nilainya sama dengan A tambah B. Nanti kita akan
menghasilkan output, di mana outputnya ini merupakan format specifier dari A, kemudian ditambah format specifier dari B, sama dengan format specifier dari C. Di sini format specifier dari C itu adalah bilangan pecahan atau float yang memiliki 2 angka di belakang koma. Nah, kita bisa lihat langsung 2 tambah 3 itu sama dengan 5. Jadi nanti nilainya, format nilai dari A itu adalah 2, ditambah nilai dari B itu adalah 3. Kemudian nanti hasilnya itu bahkan dalam bentuk bilangan desimal dengan 2 angka di belakang koma. Kemudian yang kedua itu adalah di mana nilai C itu sama dengan nilai A dikurang B. Nanti kita akan menghasilkan keluaran format specifier dari A itu adalah 2, dikurang format specifier dari B itu adalah 3, jadi nanti hasilnya 2 kurang 3 sama dengan minus 1,00. Kemudian kita masuk ke bagian yang ketiga, di mana nilai C itu adalah nilai A dikali nilai B. Nanti kita akan menghasilkan keluaran dari A kali B sama dengan nilai dari C. C ini kita lihat dia itu merupakan bentuk pecahan di mana dia memiliki 2 angka di belakang koma. Jadi 2 kali 3 sama dengan 6,00. Kemudian C float A per B itu maksudnya C ini sebagai nilai C itu adalah nilai A dibagi B. Di sini kita mendeklarasikan bahwa C ini merupakan bilangan pecahan. Jadi nanti kita akan menghasilkan keluaran A dibagi B sama dengan nilai C. Nilai C ini nanti akan berbentuk pecahan di mana dia memiliki 2 angka di belakang koma. Bisa kita lihat 2 per 3 sama dengan 0,67. Kemudian yang ketiga itu adalah C sama dengan A persen. Persen itu bisa kita lihat di sini adalah sisa bagi. Itu operator gunakan untuk menghitung sisa pembagian dari 2 operan. Jadi nanti sisa bagi dari A dan B. Nanti keluaran yang akan dihasilkan adalah 2 mod 3 itu sama dengan hasil sisa bagi dari 2 dan 3. Itu seperti yang kita tahu sisa bagi dari 2 bagi 3 itu adalah 2. Saya lihat di sini 2 mod 2 sama dengan 2,00. Kita lanjut ke selanjutnya, di sini adalah operator perbandingan. Oke, langsung aja kita jalankan dan langsung kita lihat contohnya. Operator perbandingan. Nah, jadi kita mendeklarasikan terlebih dahulu nilai A itu sebagai bilangan integer yang bernilai 2 dan B itu bilangan integer yang bernilai 3 dan C itu merupakan bilangan integer. Nanti hasil dari kode ini berupa boolean, di mana boolean pada bahasa C itu adalah 1 untuk nilai benar dan 0 untuk nilai yang salah. Jadi C ini akan bernilai 1 jika A itu sama dengan B. Dan dia akan bernilai 0 jika A itu tidak sama dengan B. Atau bisa dibilang nilai salahnya. Jadi kalau misalnya di sini kita akan A sama dengan B, itu akan menghasilkan nilai C. Bisa kita lihat 2 sama dengan 3. Itu bernilai salah, jadi seperti yang kita tahu 1 itu benar dan 0 itu salah. Nah, kemudian masuk ke bagian yang kedua, ini ada tanda tidak sama dengan yang digunakan untuk membandingkan apakah dua operan tidak sama atau tidak. Nah, nanti kita akan menghasilkan keluaran A tidak sama dengan B, maka ini hasilnya bernilai 1 atau 0. Jadi 2 tidak sama dengan 3 bernilai true atau 1. Kemudian
jika A itu lebih kecil dari B, maka dia menilai benar. Maka di sini A lebih kecil dari B, ini merupakan nilai dari C-nya. Jadi 2 lebih kecil dari 3 itu bernilai benar, jadi hasilnya adalah 1. Kemudian C akan bernilai benar jika A lebih besar dari B. A lebih besar dari B sama dengan C. Jadi kalau misalnya di sini kita lihat 2 itu lebih besar dari 3 itu bernilai salah. Karena 0 itu menyatakan bahwa pernyataan itu salah. Kemudian kita ada ya, selanjutnya A lebih kecil sama dengan B. Di sini kita akan mengeluarkan output A lebih kecil sama dengan B, maka di sini hasil dari booleannya A itu lebih kecil dari B. Di sini kita lihat 2 lebih kecil dari sama dengan 3, maka hasilnya adalah benar. Kemudian selanjutnya C sama dengan A lebih besar sama dengan B. Di sini dia akan bernilai C itu akan bernilai 1 jika A itu lebih besar sama dengan B. Di sini kita lihat A lebih besar sama dengan B, maka dia akan menghasilkan output C. Menghasilkan C, di mana C ini bernilai 1 atau 0. 2 itu lebih besar sama dengan 3, merupakan pernyataan yang salah, maka dia menghasilkan nilai 0. Kemudian kita lanjut ke operator assignment. Operator assignment langsung kita jalankan. Nah, di sini kita mendeklarasikan A itu 2 dan B itu 3, dan C itu merupakan nilai pecahan yang sama dengan A. Jadi kalau di sini kita bilang C itu sama dengan A. Kemudian nilai C ini itu adalah C ditambah 3. Mana kita tahu nih plus sama dengan itu adalah operator yang digunakan untuk menambahkan dua operan. Jadi kita tahu tadi nilai C itu sama dengan A. C tambah B itu berarti sama dengan A tambah B. Jadi di sini kita akan menghasilkan keluaran A ditambah sama dengan B. Di sini ini adalah B. Ini akan menghasilkan sama dengan C. Dengan C itu adalah bilangan pecahan dengan 2 angka di belakang koma. Jadi di sini 2, A itu sama dengan 2, plus sama dengan 3, sama dengan 5. Dimana 5-nya tadi kan kita udah tahu itu udah hasil dari A tambah B. 2 tambah 3 sama dengan 5. Kemudian kita lanjut ke sini. Jika C sama dengan A, terus C ini nanti dia akan sama dengan C dikurang B. Kita tahu tadi C itu adalah A, berarti nilai C itu berarti A dikurang B. Nilai A kurang B, 2 kurang 3 berarti minus 1. Jadi nanti akan menghasilkan keluaran A dikurang B sama dengan C, dimana C tadi kan udah kita deklarasikan sebagai A kurang B. Jadi nanti hasilnya 2 kurang 3 sama dengan minus 1,00. Ini ingat dia dalam bentuk pecahan dengan 2 angka di belakang koma. Kemudian kita deklarasi C ini sama dengan A. Kemudian nanti nilai C tadi itu sama dengan nilai C dikali B, atau sama dengan nilai A kali B. Jadi nanti kita akan masuk keluaran A dikali B sama dengan C. Dimana A itu 2, B itu 3, C itu tadi nilai A dikali B. Berarti 2 kali 3 sama dengan 6.
Kemudian kita lanjut, jika C sama dengan A, di mana nilai C nanti akan sama dengan C per B, di mana C tadi itu kan sama dengan A, berarti nilai C itu sama dengan A per B. Nanti kita akan menyelesaikan keluaran A bagi B sama dengan C. C itu kan tadi A bagi B, berarti 2 bagi 3 sama dengan 2 per 3. 2 per 3 itu adalah 0,67. Ini sudah kita deklarasikan itu C itu sebagai nilai atau bilangan desimal. Kemudian jika C sama dengan A, terus A ini adalah sisa nilai A ini adalah sisa bagi dari B. Kita akan menghasilkan keluaran A mod B itu sama dengan C. Di sini bacanya CBA. Jadi berarti C mod B sama dengan A. Integer ini artinya dia akan hasil akhirnya itu adalah bilangan bulat. Jadi dia akan seperti ini, 2 mod 3 sama dengan 2. 2 itu sebagai nilai C-nya. C sama dengan A. Berarti sama aja itu dengan nilai 2 mod B itu sama dengan 3, terus A itu sama dengan A hasil bagi A dan B, yaitu sisa bagi A dan B, sisa bagi 2 bagi 3 itu adalah 2. Mungkin kita lanjut ke fungsi selanjutnya adalah operator logika. Operator logika. Langsung jalankan GCC. Operator logika. Simbol dan itu adalah operator yang digunakan untuk mengevaluasi dua ekspresi dan menghasilkan nilai benar jika kedua ekspresi benar dan salah jika salah satu ekspresi salah. Ini ada OR jika dia akan bernilai benar jika salah satu ekspresi benar dan salah jika kedua ekspresi salah. Ini not untuk mengubah nilai benar menjadi salah atau sebaliknya. Jadi kita lihat di sini A itu bernilai 2 dan B itu bernilai 3. C ini nanti akan mengeluarkan nilai boolean atau nilai 1 untuk benar dan 0 untuk salah. Jadi kalau misalnya A lebih kecil dari B dan A itu lebih besar dari 1, maka dia akan menghasilkan 1. Namun jika sebaliknya akan menghasilkan nilai 0. Dan nanti outputnya itu berupa A lebih kecil dari B dan A lebih besar dari 1, maka dia adalah hasilnya adalah C. Jika kita lihat 2 lebih kecil dari 3 dan 2 lebih besar dari 1, hasilnya adalah benar. Kemudian untuk jika A lebih kecil dari B atau A lebih besar dari 1, maka jika itu benar dia akan menghasilkan 1 dan jika itu salah akan menghasilkan nilai 0. Sini outputnya adalah C lebih kecil dari B, A lebih kecil dari B atau A lebih kecil dari 1 sama dengan C. Di sini 2 lebih kecil dari 3 atau 2 lebih besar dari 1 itu kedua nilai ini bernilai benar. Syaratnya kan jika salah satu aja maka dia akan jika salah satu nilai antara dua ini bernilai benar maka dia hasilnya benar. Jadi hasil dari pernyataan ini adalah benar. Kemudian not ini bisa dibilang negasi dalam matematika diskrit mungkin. Nah, jadi kalau misalnya A lebih kecil dari B dan A lebih besar dari 1, kalau dia itu bernilai benar, maka dia akan mengeluarkan output
atau nilai C-nya itu 0, salah. Jadi dia akan mengeluarkan nilai kebalikannya. Tapi kalau misalnya pernyataan A lebih kecil dari B dan A lebih besar dari 1 itu salah, maka dia akan menghasilkan nilai 1 atau benar. Jadi sini kita bisa lihat 2 itu lebih kecil dari 3 dan 2 itu lebih besar dari 1 itu bernilai benar. Seperti yang sudah saya bilang, kalau misalnya dia bernilai benar, maka output dari C-nya ini akan bernilai 0 atau salah. Kemudian selanjutnya A lebih kecil dari B atau A lebih besar dari 1. Dia akan C-nya ini akan mengeluarkan nilai yang sebaliknya. Nah, kita bisa lihat 2 itu lebih kecil dari 3 atau 2 itu lebih besar dari 1 ini bernilai benar. Nah, karena C-nya ini bernilai kebalikan, maka hasilnya adalah 0 atau salah. Kita lanjut ke operator bitwise. Sini langsung aja kita jalankan. Nah, A itu bernilai 2 dan B bernilai 3, dengan C itu adalah merupakan bilangan integer. Nah, kalau misalnya bitwise AND operator ini akan menghasilkan 1 jika kedua bit yang dibandingkan sama-sama bernilai 1. Bilangan biner dari 2 dapat kita lihat di sini. 2 itu adalah 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0. Dan untuk B sama dengan 3, nilai biner dari 3 adalah 0, 0, 1, 1. Nah, jadi kalau misalnya N ini, kalau misalnya dia sama-sama salah atau salah satu itu bernilai salah, maka menghasilkan nilai yang salah atau 0. Namun kalau misalnya dia sama-sama benar, maka hasilnya akan benar. Misalnya kalau misalnya 0, 0 hasilnya 0, 0, 1 hasilnya 0, 1, 1 hasilnya 1. Jadi kita masukkan bitwise N, 0, 0 hasilnya 0, 0, 0 hasilnya 0, 1, 1, 1 hasilnya 1, 0, 1 hasilnya 0. Bilangan desimal dari 0, 0, 1, 0 itu adalah 2. Jadi kita lihat 2 bitwise N, 3 itu sama dengan 2. Kemudian ada bitwise OR. Operator ini akan menghasilkan 1 jika salah satu bit yang dibandingkan bernilai 1. Jadi kita tahu tadi bit 2 itu 0, 0, 1, 0. Dan 3 itu 0, 0, 1, 1. Kalau misalnya bitwise OR ini, jika salah satu itu bernilai 1, maka dia benar. 0, 0 itu akan menghasilkan 0. Karena dia nggak ada nilai 1, 0, 0 juga akan bernilai 0. 1, 1 akan bernilai 1 karena ada salah satu dari kedua ini yang bernilai 1. 0, 1 itu akan bernilai 1 karena seperti yang kita tahu di sini ada nilai 1. Jadi kalau misalnya salah satu bernilai 1, itu akan menghasilkan nilai 1. Jadi bilangan desimal dari 0, 0, 1, 1 itu adalah 3. Kemudian ada bitwise XOR, di mana operator ini akan menghasilkan 1 jika kedua bit yang dibandingkan memiliki nilai yang berbeda. Nah, kita lihat di sini, ini nilainya sama, sama, sama. Jadi dia akan bernilai 1 jika di sini, karena dia ada 0, 1, memiliki bernilai yang berbeda. Jadi nanti hasil akhirnya adalah 0, 0, 0, 1, di mana dalam desimal itu adalah 1. Jadi ini benar. Nah, kemudian kita ada left shift. Left shift ini ada operator untuk memindahkan bit ke kiri sebanyak posisi yang ditentukan. Jadi di sini ada contohnya 2 itu adalah 1, 0 left shift. Jadi kita pindahkan dia sebanyak ke kiri. Tadinya di sini 1, 0, kita pindahkan ke sini 1, 0. Nah, nanti di sebelah kanannya itu akan ditambahkan 0. Nah, hasilnya adalah 1, 0, 0, 0. Di mana 1, 0, 0 ini itu adalah dalam bilangan desimal adalah 16.
Kemudian save right itu memindahkan bit sebanyak yang diinginkan ke kanan. Kita lihat right shift operator ini akan memindahkan bit ke kanan sebanyak posisi yang ditentukan. Jadi 2 ini kan kalau di right shift kan sebanyak 3. 2 ini kan 1 kosong. Misalnya kita buat aja ini sebagai 0 0 1 0. Kita akan memindahkan ini ke kanan sebanyak. Jadi dari sini dia akan dihapus sebanyak 3, nanti ini terhapus. Jadi nanti hasilnya adalah cuma 0, dimana 0 dalam bilangan desimal itu adalah 0. Kemudian kalau untuk bitwise not operator ini akan membalikkan setiap bit yang ada. Jadi nanti dia akan bitwise dari ini akan dibalikkan. Misalnya dia dari 10 jadi 01. Nanti cara cepatnya itu bisa dibilang rumusnya nilai C itu akan sama dengan minus A dikurang 1. Jadi A ini kan bernilai 2, berarti minus A itu adalah minus 2 dikurang 1 sama dengan minus 3. Hasilnya minus 3. Nah, kemudian selanjutnya kita lanjut ke input dan output. Input, output. Input dan outputnya ada 2 operasi dasar dalam pemrograman. Jadi input adalah proses membaca data masukan dari luar program, sementara output adalah proses mengeluarkan hasil atau data yang diperoleh dari dalam program. Nanti kita akan memakai fungsi scanf. Scanf ini adalah sebuah fungsi standar dalam bahasa pemrograman yang digunakan untuk membaca input dari keyboard atau stream masukan lainnya. Fungsi ini menerima format specifier untuk menentukan jenis data yang akan dibaca, seperti integer, floating point, karakter, atau string. Jadi contohnya kita di sini telah mendeklarasikan age. Age ini merupakan bilangan integer. Nanti kita akan membuat printf berapakah umur kamu. Jadi nanti kita akan mengeluarkan output berapakah umur kamu seperti ini. Kemudian kita bisa memasukkan nilai berupa nilai integer. Misalnya itu adalah 17, 18. Nanti nilai dari ini akan disimpan. Di sini penulisan scanf itu scanf dalam kurung tanda petik format specifier dari data yang telah dimasukkan. Kemudian ini merupakan fungsi yang tadi yang telah kita deklarasikan di awal. Kemudian nanti kita printf umur kamu adalah format ini nanti akan dipanggil lagi. Jadi nanti nilai yang di sini akan dimasukkan ke sini. Jadi nanti berapa umur kamu 18, nilai 18 ini akan dimasukkan ke sini. Jadi berapapun nilai yang ada di sini itu akan ada, itu nanti akan dikeluarkan atau jadi output di bagian sini. Mungkin sekian dulu dari saya. Jika ada kesalahan dalam perkataan atau pengetikan, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih.